Aksi evakuasi korban banjir di bawah flyover Pamanukan Subang berlangsung dramatis. Petugas dari kepolisian dan BPBD Subang bahu-membahu mengevakuasi korban dengan menembus arus banjir yang sangat deras. Untuk dapat menembus arus banjir, petugas harus memegang tambang yang telah disediakan. Banjir sedikitnya merendam 4 desa di Kecamatan Pamanukan. Warga dievakuasi ke beberapa titik, salah satunya di bawah flyover Pamanukan. Rendam ada 3 desa, 4 desa, jadi Mulyasari, Pamanukan Hilir, Pamanukan Seberang, kemudian Lengkong. Iya, termasuk Sokman juga. Kami saat ini lagi mengevakuasi warga masyarakat yang masih berada di dalam rumah-rumah di wilayah dalam pedalaman. Sementara diungsikan kami ada beberapa tempat di Masjid Al-Muhlisin, di gereja, kemudian di balai desa, kemudian di kecamatan. Banjir yang terjadi di Subang merendam ribuan rumah, juga merendam pertokoan di Pamanukan. Selamat malam, selamat bergabung di iNewsroom, program yang membahas isu krusial dan fenomenal yang menjadi sorotan bersama saya, Abraham Silaban. Mari kita mulai iNewsroom dengan informasi banjir yang melanda ibu kota. Pemirsa, ada evakuasi dramatis yang berlangsung akibat banjir ibu kota. Kita saksikan bersama. Sebelum kita ke evakuasi dramatis, kita lihat informasi hingga sore hari ini hampir 1.000 kepala keluarga di Kebonpala, Jakarta Timur masih mengungsi akibat rumah mereka terendam banjir 1 meter. Diprediksi banjir akan meninggi malam hari ini karena kiriman dari Bogor akan sampai ke Jakarta. Banjir masih mengenangi 5 RW di Kebun Kelapa Kampung Melayu. Banjir kali ini kian mengkhawatirkan karena terjadi di tengah pandemi corona. Hampir 1.000 kepala keluarga terdampak banjir masih bertahan di sekolah terdekat yang menjadi lokasi pengungsian. Malam ini diprediksi mereka belum bisa kembali ke rumah karena air kian meninggi menyusul air kiriman dari Bogor tiba ke Jakarta pada malam hari ini. Mandi dulu. Naik apa? Bangun. Jangan. Banjir yang merendam sejumlah wilayah di ibu kota berlangsung hingga malam ini. Kita akan melihat kondisi terkini di Kebonpala bersama dengan Armalina dan di Jatinegara bersama dengan Lineke Utsieki. Pertama-tama kita akan menuju ke Armalina. Ya, kamera alat kita akan menuju ke Lineke terlebih dulu. Lineke, kami ingin tahu bahwa ada aktivitas macet di belakang Anda akibat genangan banjir. Bagaimana informasi lengkapnya? Abraham dan juga pemirsa, banjir yang mengendangi di wilayah Jakarta Timur, tepatnya di Jalan Raya Jatinegara Barat, tempat saya berdiri saat ini semakin malam justru semakin parah, karena jika sore tadi sempat ada penurunan kurang lebih sekitar 10 hingga dengan 15 cm, artinya hanya menggenangi 1/4 badan jalan saja, tetapi pada saat ini justru sudah menggenangi separuh badan jalan, ini sudah mencapai ke pembatas beton yang ada di Jalan Raya Jatinegara Barat. Dan ini tentunya membuat pengendara yang sudah dapat melintas di wilayah ini ada antrian panjang ataupun ada kemacetan panjang, utamanya kendaraan dari arah Kampung Melayu menuju ke Matraman. Diimbau bagi para pengendara untuk dapat menggunakan alternatif lain seperti melalui Jalan Ahmad Yani ataupun Jalan Manggarai. Adanya kenaikan dari tinggi muka air ini artinya untuk kiriman air dari Bendung Katulampa Bogor yang membutuhkan waktu sekitar 7 hingga dengan 8 jam sudah tiba di DKI Jakarta, karena pantauan saya untuk ketinggian muka air ataupun debit muka air di Sungai Ciliwung saat ini sudah naik lebih dari 100 cm. Jika tadi sore, tepat pada pukul 3 sore, ketinggian muka air berada pada angka 500 cm, maka pada
saat ini sudah berada di angka 610 cm. Yang dikhawatirkan adalah untuk batas ketinggian maksimal dari muka air yang ada di Sungai Ciliwung ini adalah di angka 700 cm. Artinya apabila kemudian ada kenaikan air sebesar 90 cm lagi, ini artinya air Sungai Kali Ciliwung ini akan meluap dan akan memperparah kondisi banjir yang ada utamanya di wilayah Jakarta Timur. Tidak hanya di Jalan Raya Jatinegara Barat ini saja, untuk sejumlah wilayah contohnya di Kebonpala dan juga di pemukiman Bidara Cina ini juga terendam banjir, dan bahkan untuk di wilayah pemukiman Bidara Cina ini juga lebih parah meskipun tadi sempat surut, tetapi kondisinya saat ini banjir sudah lebih parah sebelum kondisi surut. Jika sebelumnya di pemukiman Bidara Cina ini tidak menggenangi jalanan yang ada, tetapi posisinya saat ini sudah merendam sejumlah jalan protokol yang mengakibatkan tempat parkir motor saat ini juga sudah terendam, sehingga dihimbau bagi warga ini untuk memperhatikan untuk selalu waspada, karena yang kita tahu adalah untuk kiriman air dari Bendung Katulampa Bogor ini akan sampai ke DKI Jakarta sekitar dengan membutuhkan waktu 7 hingga dengan 8 jam. Tidak hanya mereka yang berada di pinggiran ataupun yang tinggal di pinggiran Sungai Ciliwung saja yang perlu waspada, tetapi juga mereka yang tinggal di DKI Jakarta harus waspada, karena informasi dari BPBD adalah terdapat 4 provinsi yang berstatus siaga, yakni diantaranya adalah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan juga Jawa Tengah. Ditambah lagi, untuk perkiraan cuaca yang disampaikan oleh BPBD yang kami kutip dari situs resminya, bahwa DKI Jakarta akan diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga dengan lebat. Sehingga diharapkan ataupun dihimbau bagi para warga untuk tetap waspada, untuk dapat memperhatikan lokasi-lokasi pengungsian yang ada apabila kemudian memang banjir ini mendapat kiriman banjir ataupun akan adanya banjir susulan. Berdasarkan pada pantauan kami, memang akibat adanya banjir ataupun kenaikan tinggi permukaan air di Jalan Raya Jatinegara Barat ini membuat situasi arus lalu lintas terpantau padat, padahal tadi pagi hingga dengan siang ini sudah sempat dilakukan penutupan jalan, diarahkan ke kendaraan untuk dapat melintas di Jalan Jatinegara Timur, namun dikarenakan sudah sempatnya surut air, kemudian ini dibuka lagi oleh Ditlantas Polda Metro Jaya, tetapi ini kemudian tidak menjadi alternatif, dalam artian bahwa justru ini membuat kondisi parah, terjadinya kemacetan ataupun antrian panjang, sehingga diharapkan agar para pengendara ini dapat menggunakan jalur lain selain dari Jalan Raya Jatinegara Barat, dapat menggunakan Jalan Ahmad Yani ataupun di Jalan Manggarai. Kembali ke Abraham. Terima kasih Armalina, laporan Anda langsung dari Jatinegara. Pemirsa, sebelum kita menuju ke Armalina, kita akan menyampaikan informasi mengenai seorang ibu yang menderita penyakit diabetes yang dievakuasi secara dramatis akibat banjir yang melanda. Seorang ibu yang menderita sakit diabetes dievakuasi oleh suaminya dan petugas dari rumahnya di pemukiman Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur. Ibu yang bernama Mukini ini sebelumnya bertahan di lantai 2 rumahnya dan rencananya akan dibawa ke rumah sakit. Sementara ketinggian air di permukaan tersebut lebih dari 2 meter. Dari rumah RT 5. RT 5? Iya. Nah di RT 5 itu ketinggian airnya berapa Pak? 2,5 meter lebih. 2,5 meter lebih. Kenapa baru dievakuasi sekarang nih Pak? Kan saya ada tingkat, karena ini udah kesakitan, akhirnya dia minta ke rumah sakit. Banjir disebabkan oleh meluapnya aliran Kali Ciliwung yang melintasi permukiman warga. Sementara sejumlah warga masih bertahan di lantai 2 rumahnya. Ya, dari Lineke di Jatinegara kita akan menuju ke Armalina di Pejaten, Jakarta Selatan. Bagaimana situasi terkini di sana yang kami dapatkan? Betul bahwa ketinggian banjir semakin tinggi sampai malam hari ini. Ya, Abraham dan juga pemirsa, meskipun memang ini untuk air banjir yang berada di Kebonpala, Jakarta Timur ini sudah mulai surut, namun nyatanya ini masih cukup tinggi, yaitu ketinggian ini diantaranya mulai dari 30 cm bahkan hingga 100 cm ataupun 1 meter. Tadi menurut penuturan warga bahwa banjir yang berada di wilayah Kebonpala ini memang sering kali terjadi setiap tahunnya, namun untuk tahun ini faktor dari banjir yang terjadi di Kebonpala ini ada 2 faktor. Yang pertama karena memang adanya kiriman air
air dan juga derasnya hujan yang melanda di wilayah DKI Jakarta pada beberapa hari ini. Dan untuk di wilayah Kebonpala sendiri ini setidaknya ada 5 RW yang terdampak. Nah, salah satunya adalah di tempat saya saat ini, yaitu adalah di RW 07 yang ada lebih dari 900 kepala keluarga yang terdampak. Dan saat ini sejumlah warga yang berada di Kebonpala ini sudah mengungsi di tempat posko pengungsi yang berada di sekitar lokasi ini, seperti sekolah SMP 26 Jakarta dan juga SD Kebonpala Jakarta. Dan tadi juga dari penuturan warga kemarin ini mereka belum mendapatkan bantuan dari pemerintah seperti makanan begitu, namun mulai hari ini dari penjelasan warga mereka sudah mulai mendapatkan bantuan seperti makanan dan juga logistik yang langsung disalurkan ke tempat posko pengungsian. Abraham. Ya, Armalina, bagaimana proses evakuasi warga yang terdampak utamanya lansia dan bayi? Ya, Abraham, di sini kami melihat memang ini lokasi juga cukup sempit begitu, jadi memang untuk melakukan evakuasi dan menggunakan perahu karet ini cukup sulit karena memang tidak muat, sehingga tadi sejumlah lansia ataupun anak-anak yang dilakukan evakuasi ini harus digunakan dengan ban kecil. Dan tadi ini juga kami melihat sulitnya mereka menerapkan protokol kesehatan saat mereka melakukan evakuasi diri ataupun melakukan membantu evakuasi dengan orang lain, karena mereka sudah mementingkan untuk menyelamatkan barang-barang mereka yang terendam banjir. Namun ini juga menjadi sorotan karena tadi kami melihat di sekitar lokasi banjir ini juga masih banyak anak-anak yang bermain air di sekitar lokasi meskipun berada di tengah pandemi COVID-19. Abraham. Apakah sudah terdata warga yang mengalami sakit ataupun gejala penurunan kesehatan akibat banjir? Tadi dari penuturan RW sekitar ini belum ada data sejumlah warga yang terdampak sakit begitu karena memang adanya banjir saat ini. Namun memang untuk protokol kesehatan diusahakan dari pihak RW sendiri ini dilakukan untuk meminimalisir adanya kerumunan yang biasanya untuk di tempat posko ini diisi dengan 100% oleh para warga. Namun saat di tengah pandemi COVID-19 ini diusahakan hanya diisi sekitar 25%. Yang biasanya untuk lokasi salah satu tempat posko pengungsian yang berada di Kebonpala ini adalah kantor RW sekitar, ini biasanya diisi dapat mencapai 50 orang, namun saat ini dari pihak ketua RW mengusahakan bahwa yang bisa mengisi di tempat posko pengungsian yang berkapasitas 50 orang ini hanya diperkenankan untuk 10 orang saja. AB. Ya, baik, terima kasih Armalina, laporan Anda langsung dari Kebonpala, Jakarta. Dan kami nanti akan melihat seperti apa suasana terkini di Pejaten, Jakarta Selatan. Sebelum kita menuju ke Pejaten, kita akan informasikan mengenai banjir yang melanda sejumlah wilayah di ibu kota dan sekitarnya. Isak tangis keluarga korban pecah saat melihat jenazah mantan anggota DPRD Majalengka ini tewas tenggelam di rumahnya. Abdul Adianto ditemukan tewas tenggelam di tempat tinggalnya di Gagar Aji, Desa Pangkalan Sari. Menurut warga, proses evakuasi korban dilakukan dengan peralatan seadanya karena saat itu belum ada tim SAR. Memang banjir yang melanda desa ini parah sehingga evakuasi sulit dilakukan. Hujan yang masih terus turun membuat ratusan kepala keluarga diungsikan. Menurut warga, perahu yang terbatas membuat evakuasi korban yang tengah sakit terhambat. Pas sebelah sana dicari udah nggak ada, pas ke situ lagi ada amben itu juga balik. Cuma kita itu apa bantal. Saya deketin ternyata ini pundak. Bos, ya ininya deh. Iya, tangan. Ini udah gini. Padahal waktu pertama perahu juga saya nyari itu ada, ketahui cuma disangkanya bukan itu. Karena nggak mungkin. Sementara di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, seorang pengungsi meninggal di tempat pengungsian.
Sebelum meninggal, warga Kampung Ulu Cikarang Utara ini sempat mengeluh pusing dan masuk angin. Korban terjatuh di kamar mandi dan meninggal. Jenazah langsung dimakamkan di TPU Desa Karangraharja, Cikarang Utara. Selain menyisakan duka dan susah, banjir bisa juga menjadi ladang rezeki. Warga di jalur Pantura, Subang, Jawa Barat membuat jasa penyeberangan sepeda motor. Lumpuhnya jalur Pantura akibat terendam banjir dimanfaatkan sebagian warga untuk menawarkan jasa menyeberangkan sepeda motor. Berbagai cara dilakukan agar sepeda motor para pengguna jasa mereka tidak terendam banjir. Mulai dari digotong hingga membuat rakit untuk menampung sepeda motor. Namun mereka yang menawarkan jasa penyeberangan sepeda motor ini harus bernyali besar. Pasalnya, mereka harus menembus banjir setinggi lebih dari 1 meter dengan arus yang cukup kencang. Para pelaku penyedia jasa penyeberangan ini tidak menetapkan tarif. Mereka menerima upah seikhlasnya dari warga. Takut bawa motor nyebrang? Ya, namanya kita saling membantu, Pak. Alhamdulillah selamat semua, Pak. Ya. Ketinggian segimana orang mau ngasih, Pak. 30, ada yang 20. Serilanya lah sih. Sementara itu warga mengaku terpaksa menggunakan jasa penyeberangan karena tidak ada jalan lain untuk menuju rumah mereka. Gimana lah, nggak ada jalur lagi. Nggak ada jalur ya? Iya. Jadi terpaksa lah gitu. Terpaksa. Pasca hujan lebat sejak Minggu malam, banjir merendam ruas jalur Pantura Subang dengan ketinggian lebih dari 1 meter. Banjir juga merendam ribuan rumah di 5 kecamatan di Kabupaten Subang. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, Juanda, iNews melaporkan. Putra Raja Dangdut Roma Irama, Ridho Irama, kembali ditangkap karena kasus narkoba. Kami kembali untuk Anda saat lagi.